A few moments later. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-6 yaitu tentang basic configuration. Nah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yaitu hostname router identity. Nah, konfigurasi dasar yang akan kita lakukan saat ini adalah konfigurasi hostname terlebih dahulu. Kalau dilihat dari foto ini sebelum masuk ke Winbox bagian identity, nah inilah yang disebut dengan hostname. Ini ya teman-teman yang warna kuning nih. Nah, jadi router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Kemudian setting hostname ini bisa dilakukan dengan cara UI maupun CLI. Untuk konfigurasi hostname di router mikrotik ini yang menggunakan perantara Winbox terdapat dua cara, yaitu menggunakan UI dan CLI interface. Nah, jadi caranya itu yaitu di sini klik dulu sistemnya, lalu cari tulisan identity. Di sini setelah identitinya terserah ya kalian, terserah kalian identitinya mau dikasih nama apa saja. Yang ini identitinya terserah kalian mau ditambahin apa saja, bebas sesuai dengan keinginan. Kemudian klik terminal yang ada di PNetLab dan tekan enter, otomatis identitinya sudah berubah ya teman-teman. Nah, yang tadinya titik jadi yang tadinya RB jadi ganti ya kemudian. Kemudian, klik Ctrl+C pada keyboard, lalu tekan Enter. Ctrl plus C, lalu tekan Enter ya teman-teman. Nah, kemudian, itu merupakan cara menggunakan GUI ya teman-teman. Tapi kita juga bisa melakukan secara baik itu di PNetLab maupun tapi kita juga bisa melakukan secara di baik itu di PNetLab maupun Winbox. Dengan klik New Terminal, di sini kalau misalkan ada opsi New Passport, kita klik Ctrl+C pada keyboard lalu Enter. Di sini di seret terlebih dahulu, lalu di privasi router, host name-nya apa dengan mengetik perintah seperti system identity print. Tapi masukannya satu juga bisa, contohnya system identity kemudian print. Nah, untuk mengganti hostname secara kita bisa menggunakan PNetLab seperti ini, sistem identity kemudian ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini sistem identity kemudian print yang ini. Kemudian ini sistem identity print juga. Nah, materi selanjutnya yaitu IP service. Ya, IP service ini merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS dan juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari satu device dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa untuk akses mikrotik itu ada banyak ya teman-teman, dan itu semua memiliki port. Jadi bisa melihat port-port yang terbuka pada service-service tersebut di bagian menu IP service. Jadi dengan service ini mikrotik kita akan aman. Jadi salah satu memanajemen mikrotik dengan aman yaitu dengan cara IP service. Misalnya untuk SSH dimatikan sehingga orang-orang tidak bisa remote ke mikrotik kita. Kemudian untuk telnet portnya kita ganti jadi tidak sembarang orang bisa mengetelnet mikrotik kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu router OS login management. Nah, router OS management ini yaitu where ini penggunanya. Grup itu privilege atau full read atau write. Kemudian ada user juga. Jadi di bagian user ini terdapat default bawaan. Di sini bisa menggunakan user baru dengan grup pool, bisa di disable ataupun dihapus nantinya. Cara untuk mengkonfigurasi atau menambah user baru yaitu klik tombol close plus nama user sendiri. Untuk privilege ataupun akses pada router tersebut bisa melakukan full read atau write. Nah, untuk bagian allowed, add, as, ini IP address-nya itu yang bisa digunakan. Nah, kemudian router OS ini login manajemen digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Misalnya yaitu konsol, serial terminal, telnet, wifi, dan Windows.
Nah, untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Nah, manajemen user dapat dilakukan dengan cara group dan juga user. Nah, group ini yaitu profil pengelompokan user atau menentukan privilege yang bisa diperoleh satu user. Nah, jadi grup ini yaitu pool bisa melakukan akses, write hanya bisa menggunakan untuk beberapa konfigurasi, read bisa melakukan beberapa konfigurasi. Nah, untuk user ini yaitu merupakan login, username, dan password dari suatu user. Jadi, kalau mau diakses dari IP address tertentu bisa didefinisikan di bagian allowed address-nya. Tapi kalau ingin diakses dari mana saya IP mana saja bisa diketikkan seperti ini, yaitu 0.0.0 10. Dan untuk bagian passwordnya bisa diisikan dengan bebas. Lalu apply dan ketik OK. Ini ya teman-teman, cara-cara yang seperti ini. Nah, kemudian ada grup juga ini tuh. Grup ini juga bisa digunakan memberikan hak akses terhadap user by default. Terdapat 3 grup di Mikrotik yaitu full, write, dan read atau permissions. Bisa membuat kostum grup baru dengan aturan yang sesuai kita inginkan juga. Sekian materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.